kalau kita lihat di sini ya, jadi hasil penelitian dari apa namanya, Ma dan kawan-kawan ini adalah begini. Jadi kalau kita melihat NFC, jadi ini adalah bahan yang fibernya, jadi fibernya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat apa namanya low NFC NDF, itu berarti NDF-nya tinggi ya, NDF-nya tinggi. Jadi NDF-nya tinggi. Kemudian kalau high ini berarti NDF-nya rendah. Ya. Jadi kalau NDF tinggi, kemudian diberi pakan UDP itu gini. Ada kan di ternak itu ada di ruminansia itu ada istilah RDP dan UDP. Ya. Jadi RDP itu adalah protein yang terfermentasi atau terdegradasi di dalam rumen. Sedangkan UDP itu sisanya yang tidak terdegradasi di dalam rumen atau bypass. Jadi dari usofagus langsung masuk ke aglomasum. Nah, kalau misalnya kita punya pakan yang NDF-nya tinggi, ya, kemudian kita suplementasi dengan pakan yang UDP-nya tinggi, juga dibandingkan dengan yang UDP-nya rendah. Kita lihat terhadap beberapa parameter ini, intake, kemudian pencernaan, dan di dalam rumen dan sebagainya ya. Kalau yang saya lihat di sini, kalau NDF-nya tinggi itu dengan low UDP itu berarti tinggi RDP, ya. Tinggi RDP berarti ada protein yang difermentasi di dalam rumen. Protein kalau difermentasi di dalam rumen itu akan menyisakan produk yang disebut dengan amonia. Ya. Kalau ada amonia yang cukup, maka mikroorganisme itu bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Jadi dalam kondisi ini, ya, dalam kondisi low UDP ini, maka mikroorganisme akan mendapatkan satu pasokan amonia yang baik sehingga bisa hidup dan bisa mencerna NDF. Ya. Sehingga di sini grafik-grafik yang sebelumnya, kalau NDF-nya itu semakin bisa terproses dengan baik, maka otomatis akan meningkatkan intake. Ya. Jadi dibandingkan dengan ini, ya, dibandingkan dengan misalnya kalau di sini kan high NFC NDF, berarti NDF-nya tinggi. Ya, NDF-nya rendah. Ya. Kalau NDF rendah, kemudian dengan UDP tinggi dan UDP rendah itu akan berpengaruh terhadap banyak. Yang jelas mekanismenya seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kehidupan mikroorganisme itu harus menjadi hal yang utama. Bagaimana caranya kalau kita mempunyai pakan-pakan yang memang indeks-nya tinggi. Sehingga kita harus menghidupkan mikroorganisme dulu dengan cara meningkatkan proporsi dari rumen degradable proteinnya. Hingga ini menjadi suatu teknologi juga untuk kita, sehingga tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam mencapai suatu tingkat pemanfaatan atau pemanfaatan yang lebih baik, maka dinding sel itu harus menjadi pemikiran kita, ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan begini, bagaimana kalau kita menghadapi satu kondisi di mana RDP-nya itu rendah sekali, ya. Jadi kalau rendah sekali itu berarti memang katakanlah sampai RDP-nya itu kurang dari 20% misalnya, ya. Ini akan terganggu karena memang di situ akan berarti supply
N yang rendah, kemudian apalagi nanti kalau misalnya pakan basalnya itu adalah yang berserat kasar tinggi atau IDF tinggi, maka tidak ada aktivitas dari mikroorganisme yang lebih maksimal terjadi. Dan ini sebenarnya tabel ini bagus ya, jadi untuk bisa menjelaskan banyak hal yang terjadi di rumen seperti apa ya. Cuma memang penelitian-penelitian yang lain dengan memberikan imbangan UDP dan RDP yang berbeda tidak melihat pada apa namanya, tidak melihat pada dampaknya dalam bimbing sel, tapi banyak melihat kepada efisiensi pemanfaatan protein, sintesis protein mikroba dan sebagainya. Itu mungkin nanti bisa menjadikan suatu referensi tambahan terhadap konsep ini, ya. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat indikator-indikator yang kita lihat di sini, maka kita bisa melihat bahwa baik amonia, ya, amonianya di sini kan semakin tinggi ya, ini ya, bandingkan dengan ini, artinya kalau ininya apa namanya NDF-nya tinggi, memang harus ada low UDP ya. Kalau NDF-nya tinggi itu bisa apa namanya kalau NDF-nya rendah, maka di sini yang lebih baik adalah yang apa namanya kalau dalam hal pH itu hampir sama ya, tidak banyak bedanya. Tapi kalau kita melihat pada proporsi daripada VFA-nya ini akan menunjukkan bahwa VFA yang ideal itu adalah dengan apa namanya, dengan proporsi imbangan yang misalnya asetetnya itu 50, kemudian probiotiknya 30, kemudian butiratnya 20, dan ini akan bervariasi sekali ya, tergantung kepada pakan yang kita berikan. Nah, ini ada penelitian lain ya. Ini adalah T1 ini adalah menggunakan rumput gajah, T2 menggunakan rumput gajah plus apa namanya lamtoro, kemudian yang ini juga menggunakan lamtoro yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita melihat di sini bahwa konsepnya seperti yang tadi, jadi tidak bisa menghasilkan hubungan yang apa namanya korelasi yang positif atau regresi yang positif, artinya semakin meningkatnya proporsi lamtoro tidak selalu diikuti dengan apa namanya dengan digestibility yang tinggi ya. Jadi meningkatkan lamtoro di sini dengan level yang lebih tinggi hanya menghasilkan pencernaan yang tidak jauh berbeda, tetapi intiknya malah lebih rendah. Jadi ada titik optimal ya, bahwa pemberian leguminosa sebagai suplemen itu adalah pada batas-batas tertentu. Tidak bisa kita meningkatkan di atas, kalau di Preston dan lain itu berhenti pada level 60%. Ya, 60%, setelah itu dia akan turun lagi, dan itu ditandai dengan level konsumsinya. Ya. Karena kalau lamtoro itu semakin tinggi, biasanya kemudian dia akan apalagi leguminosa yang punya spesifik apa namanya secondary compound ya, senyawa secondary yang bisa juga mengganggu terhadap proses fermentasi di dalam rumen. Dan ini yang kalau kita melihat dari apa namanya hampir sama dengan yang tadi. Saya kira saya hanya ingin memberikan satu penjelasan atau satu gambaran bahwa inilah sebenarnya karakter dari bahan pakan yang kita punya. Jadi mulai dari ada sumber protein, ada sumber serat dan sebagainya.
Jadi efektif degradabilitasnya itu yang kisarannya mulai dari yang paling rendah itu adalah pada apa namanya rice bran atau bukan yang cottonseed ya, cornmeal ini. Jadi kemudian yang ingin saya tekankan juga di sini ya, ini adalah penelitian dari Evita Yasi, ya dari Malaysia juga ini. Coba kita lihat kalau misalnya kita melihat NDF ya, NDF baik dari musim kemarau atau musim hujan. Jadi memang kita melihat bahwa semakin tinggi NDF-nya itu semakin rendah nilai kecamaannya. Ya. Juga pada ADF-nya, tetapi kalau lignin itu agak berbeda apa namanya, karena lignin ini kan saya jelaskan di depan sama sekali tidak bisa dicerna oleh mikroorganisme, sehingga menjadi satu apa namanya, menjadi satu apa namanya pengetahuan bagi kita bahwa lignin itu memang the main limiting factor ya, jadi faktor pembatas yang utama terhadap penggunaan dari bahan makanan yang berbasis kepada hijauan atau kepada limbah pertanian. Nah, oleh karena itu memang indikator pencernaan, indikator intake, kemudian indikator apa namanya efisiensi penggunaan hasil suplementasi itu selalu menjadi suatu ukuran di dalam kita melakukan penelitian terhadap ternak ruminansia. Nah, ini yang mungkin hampir sama ya. Jadi kalau kita apa namanya suplemen RDP-nya tadi ya. Jadi kalau kita tidak kalau semakin RDP semakin tinggi itu memang apa namanya diikuti dengan intake yang semakin tinggi ya. Tapi tergantung juga kepada pakan yang ada, apakah NDF-nya tinggi apa tidak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada RDP sampai apa namanya 1,95 gram per kilogram bobot badan. Nah di sini tidak apa namanya tidak secara linear itu diikuti dengan intake-nya. Ini menunjukkan bahwa kita harus berpikir secara ekonomis ya. Jadi kalau kita meningkatkan level RDP yang sampai sekian, ini akan sudah tambah mahal sekali pakan kita. Karena RDP dari bahan-bahan pakan kita ini kan memang tinggi ya. Jadi tidak seperti bahan-bahan pakan yang ada di daerah temperate. Oke, ini yang saya katakan ada paper yang menarik sekali tentang the role I itu indigestible, NDF. Jadi kalau ada NDF itu kan sebenarnya sebagian terfermentasi ya. NDF itu sebagian terfermentasi. Kadang-kadang kita itu hanya fokus pada ini sekian tercerna. Ya, padahal sebenarnya kalau kita melihat seperti ini, jadi NDF itu ada yang tercerna, ada yang tidak tercerna. Dan justru yang tidak tercerna ini akan menyatu dengan digesta, ya, menyatu dengan digesta, dan ini menjadi muatan yang menjadi penghambat terhadap proses aktivitas dari mikroorganisme ini, dan juga akan berpengaruh terhadap intake. Kita lihat di sini ya, coba lihat ini konsep ini. Ini ada kecernaan, ini adalah intake ya, persen intake ya. Jadi pada tahap pencernaan 40 sampai 50 lah ini. Jadi kalau pencernaan pakan itu hanya 50%, maka ada distensi di dalam rumen sangat tinggi sekali. Jadi ada muatan dari rumen itu yang sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita melihat ini adalah chemostatik. Kalau kita kemudian
meningkatkan pencernaan ya sampai 80%, ini kan tidak berakibat positif. Jadi yang saya katakan tadi adalah TDN tadi yang di depan, TDN ya. Coba saya kembali lagi ya ke TDN tadi ya, biar tidak lupa. Nah ini, jadi TDN itu tidak serta-merta. Jadi TDN itu ada total dari stable nutrien ya. Jadi pada titik di sini ya, nah, katakanlah 70% lah, dia justru menurunkan intake, ya, intake-nya menurun lagi. Ini kenapa? Ini kan saya, di graf yang terakhir tadi, ya, di graf yang terakhir tadi, ini terjadi suatu proses yang disebut dengan kemostatik. Ada produksi energi, ada produksi panas yang berlebihan dalam tubuh ternak, sehingga apa namanya ada gangguan terhadap ini, terhadap proses fisiologi daripada ternak itu sendiri, sehingga kalau kita melihat apa namanya dari kandungan, jadi kalau kita sampai kepada katakanlah 7%, 70%, digestible energinya ini, selebihnya dia akan datar seperti ini, ya. Jadi digestible energi ini walaupun pencernaannya itu meningkat, tapi energi yang tercerna itu tetap datar. Sehingga karena intake ini sebagai indikator yang utama kalau kita berbicara tentang ternak ruminansia, maka mau tidak mau ini menjadikan suatu apa namanya pemikiran bagi kita bahwa yang kita lakukan terhadap apa namanya terhadap ternak ruminansia ini memang harus menjadikan suatu pemikiran kita. Jadi saya kembali lagi ke paper ini, nanti saya mohon ini nanti saya sertakan semua di dalam apa namanya dalam file ini saya akan berikan, karena ini kan open access semua. Jadi semua paper yang saya kasihkan di dalam materi ini semua open access, bisa diakses. Kalau ada kesulitan saya bisa bantu ya. Jadi tolong ini nanti dibaca, mungkin buat apa namanya buat diskusi kita yang berikutnya. Ya. Jadi mungkin inilah yang untuk pertama kali saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dan saya kira kita diskusi barangkali ada hal-hal yang belum jelas bagi saudara-saudara sekalian. Persilakan.